Bahagia tanpa insomnia ya, ini yang jadi topik kita. Tadi sudah dijelaskan tuh sama Dr. Agus Ramadi, ternyata memang insomnia ini memberikan dampak yang buruk nih buat teman-teman sendiri, buat kita yang memang tidak bisa menjaga pola tidur dengan baik. Tapi definisinya tadi juga sudah dijelaskan ya, insomnia itu apa. Nah, sebelum dilanjutkan, saya mengajak teman hati untuk menyimak sebuah artikel nih terkait dengan punya masalah tidur. Yuk simak 4 cara mengatasi insomnia. Berikut ini yang patut dicoba di rumah. Kita lihat. Pertahankan rutinitas waktu tidur yang teratur. Pastikan Anda memiliki waktu tidur 8 jam setiap malamnya. Mandi air panas, rasa lelah setelah seharian beraktivitas juga bisa menyebabkan kita sulit tidur nih teman hati. Maka penting bagi tubuh untuk merasa rileks sebelum tidur dengan mandi air panas. Membatasi tidur siang. Nih, usahakan untuk tidak tidur siang lebih dari 30 menit. Dan hindari tidur di sore hari agar jam tidur malam ini tidak terganggu. Berlatih meditasi ini jadi salah satu cara yang bisa dilakukan. Anda bisa berlatih meditasi selama 5 menit setiap hari dan secara bertahap dapat meningkatkan durasinya. Meditasi akan membantu menjaga pikiran tetap tenang dan membantu tidur lebih nyenyak. Insomnia bisa mempengaruhi kualitas hidup dan juga nggak bikin bahagia ya dok, berarti ya insomnia ini ya. Karena kalau kita lihat tadi ternyata dampaknya juga buruk juga nih ke tubuh. Iya betul, orang kalau udah nggak tidur kayak jet lag gitu. Iya. Ngawang-ngawang nih ngomong apa nggak nyambung deh itu ya. Dan yang pasti ini kalau orang susah tidur akan berdampak peningkatan kadar kortisol. Oke, fungsi kortisol itu naik itu. Jadi di dalam tubuh itu ada satu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ginjal memproduksi yang namanya kortisol. Kortisol ini orang bilang hormon stres lah. Dan orang yang biasanya susah tidur itu akan memicu peningkatan kadar kortisol. Nah, kortisol dibutuhkan tubuh, tetapi kalau terlalu tinggi akan berdampak apa? Pemecahan gula terlalu berlebihan. Maka itu orang yang susah tidur, sering begadang akan berdampak kepada peningkatan kadar gula darah. Terus kemudian kortisol juga akan berdampak kepada detak jantung atau produksi epinefrin yang bikin pembuluh darah ciut. Maka itu sangat buruk sekali kalau orang tadi udah begadang, terus kemudian nggak bisa tidur, akan menyebabkan hipertensi atau gangguan kardiovaskuler. Selain itu juga kortisol mampu menghambat pembentukan limfosit. Maka itu sangat buruk sekali orang-orang yang begadang atau tadi susah tidur sehingga berdampak kepada respon imun yang tidak bagus. Maka itu sebaiknya tidak begadang dan kalau bisa selesaikan masalah insomnianya. Iya. Penyebabnya apa? Oh, banyak utang, beresin utangnya. Misalnya begitu. Ada yang rame-rame, hindari rame-rame. Gitu ya. Sama biasakan tidur tadi. Sudah biasakan tidur. Dan kalau kita mengikuti caranya Nabi, ini keren sekali tidurnya Nabi. Ternyata solusi untuk insomnia ikuti cara tidurnya Nabi ya. Yang pertama tadi ya, Rasul itu tidur habis Isya. Biasakan. Caranya ya udah masuk kamar, matikan lampu, handphone buang jauh-jauh, TV nggak ada di kamar, udah diem dia di situ. Tidur nggak tidur meremin aja itu mata. Biasakan. Tadi benar, tadi artikel tadi benar. Biasakan. Ya, yang kedua Rasul punya kebiasaan sebelum tidur itu berwudu. Berwudu itu bikin segar dan bikin bersih. Ingat tidur itu butuh waktu kan, 6-8 jam normalnya. Maka harus bersih dulu. Bersih itu tidak hanya cuci tangan, cuci kaki, berwudu membasuh wajah, membasuh kepala, membasuh tangan dan kaki. Kemudian Rasul juga punya kebiasaan mengibaskan kain di tempat tidurnya dan membaca bismillah. Tujuannya biar apa? Membersihkan tempat tidur. Jadi bersih diri, bersih tempat tidur, itu juga bikin nyaman itu. Jadi terus, tidurnya juga pules ya? Juga pules, karena kita tahu tidur agak lama nih, 6-8 jam. Kalau diri kita nggak bersih, tempat tidurnya nggak bersih, kuman bisa masuk. Betul. Ya. Terus yang selanjutnya, Rasul punya kebiasaan tidur itu berdoa sebelum tidur. Ya. Doa ini aspek yang bikin tenang. Kalau kita sudah doa, ingat kepada Allah, maka hati kita tenang kan? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir, ingat Allah, maka hati tenang. Kalau tenang pikirannya, tenang hatinya, pulas tidurnya. Dan satu lagi yang menarik, Rasul tidur miring ke kanan. Ini kebiasaan Nabi yang ternyata itu sangat berpengaruh untuk otak.
Oke, Kita penjelasannya tahu. seperti apa? Jadi begini, orang tidur miring ke kanan, maka jantung letaknya lebih tinggi. Kan jantung di kiri kayak Betul. Nih, jangan sampai salah, jantung kiri. Jantung kiri Iya. nih teman hati. Ketika ke kanan, maka letak jantung lebih tinggi daripada otak. Ya kan? Otak lebih rendah daripada jantung. Maka nutrisi ke otak gimana? Lebih cepat. Menjadi lebih banyak. Kita tahu hormon melatonin itu diproduksi adalah di otak. Asupan nutrisi penting. Maka itu kenapa dengan tidur miring ke kanan, nutrisi ke otak menjadi bagus, melatonin terproduksi dengan baik. Dan melatonin ini adalah hormon yang bikin kita lebih mudah tidur. Oke. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini ternyata sangat bagus kalau ini dijalankan. Termasuk tadi mandi air hangat, boleh-boleh saja. Tapi Oke. dengan berwudu, membaca doa, dan mematikan lampu yang paling penting ketika tidur, itu akan memberikan respon yang lebih mudah untuk tidur. Masya Allah. Maka kita akan tercegah dari insomnia. Kita tercegah dari insomnia. Kalau yang sudah terjadi, bagaimana nih cara memulihkannya? Ya tadi Kayak saya nih, dibiasakan aduh, tadi ya. susah banget nih kalau malam-malam tidur gitu. Apa Ya, caranya gimana kalau sudah terjadi? Nah tadi yang tadi diuraikan tadi kan, dibiasakan dulu ya kan, lakukan aspek-aspek yang tadi disunnahkan oleh Nabi ya, hindari faktor-faktor tadi ya, seperti lingkungan yang berisik gitu kan, atau pikiran yang stres dibuang dulu, atau kalau memang terpaksa kerjaannya larut malam ya ganti kerjaannya jadi direktur misalnya kan. Amin. Jadi biar lebih seimbang aja gitu ya. Artinya tadi solusi yang tadi disebacakan kayak Yasir artikel tadi itu ternyata sangat membantu untuk memulihkan orang-orang yang insomnia. Tadi yang kayak Yasir baca itu cara-caranya. Itu cara-cara yang paling mudah untuk bagaimana orang yang sudah terjadi atau timbulnya insomnia. Oke, berarti Kira-kira cara-cara begitu yang kan, tadi Yasir? bisa dilakukan ya. Ya. Untuk menjaga kualitas tidur kita. Tapi kadang-kadang kalau kita punya aktivitas nih sampai malam, kemudian baru selesai, kayak saya contoh kalau saya ini kerjaan sampai tengah malam, itu kan kalau sudah nyampe di rumah tidak serta-merta langsung tidur. Ya. Sehingga akhirnya tidurnya juga larut juga. Ya. Nah itu terus ini ngaturnya gimana nih? Ya, kalau solusi. seandainya kita tidak bisa apa ya? Nggak waktu dan kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan tidur secara ideal. Ganti tidur di siang hari. Islam mengajarkan namanya qailullah. Tidur di siang hari. Oke. Artinya ada pengganti di siang. Karena kalau tidak, nanti kualitas tidurnya jadi sedikit kan. Kualitas tidur yang Kuantitasnya juga sedikit. 6 sampai 8 jam itu tuh bisa dibagi-bagi atau harus aku mau Iya. satu kali tidur Sebenarnya kalau idealnya harus sekali tidur. Harusnya seidealnya. Tapi kan tadi kayak Yasir nggak ideal. Iya betul. Ya kan? Kondisinya Misalnya kan pulang jam serba 1 malam salah nih. Ya kan, tidur harus cuman hanya sekitar berapa jam udah misalnya ada aktivitas lagi. Ya itu bisa digantikan dengan tidur di siang hari. Oke. Tapi sekali lagi, yang paling penting bukan kuantitas tidur, tetapi kualitas tidur. Kualitas tidur. Walaupun Nah, ini nih sedikit, teman hati. tapi Kak Yasir masuk ke deep sleep, sampai ke fase bener-bener tidur pules gitu kan. Maka itu menjadi berkualitas ketimbang tidurnya ngawang-ngawang, mimpi buruk Iya misalnya. benar.